Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan berfokus pada tokoh-tokoh penting dalam sejarah yang sering keluar tiap saat ujian CPNS. Jadi berdasarkan pengalaman ujian CPNS admin, ada beberapa tokoh-tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk merdeka yang sering keluar dalam soal TWK saat ujian SKD. So, di sini admin telah merangkum beberapa tokoh penting yang sering keluar tiap saat ujian CPNS. Sebagai disclaimer, semua yang admin tampilkan hanya berdasarkan catatan admin saat belajar untuk ujian SKD CPNS tahun 2019-2020. Jadi apabila ada kekurangan mohon ditambahkan di kolom komentar dan akan ditambahkan dalam video yang akan datang. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, langsung saja kita masuk dalam tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama ialah Insinyur Soekarno. Tentu saja kita semua sudah tahu siapa ini. Sebagai pengingat saja, Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan kemudian meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ada beberapa hal yang biasanya keluar saat ujian SKD terkait dengan Insinyur Soekarno yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, salah satu ketua putra atau Pusat Tenaga Rakyat. 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan KH Mas Mansur. Yang ketiga, pengagas dasar negara yakni Pancasila. Yang keempat, sebagai ketua Panitia 9. Yang kelima, merumuskan teks proklamasi. Yang keenam, sebagai proklamator. Yang ketujuh, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Yang kedelapan, sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Linkai. Dan yang kesembilan ialah Presiden. Next, kita akan lihat tokoh yang kedua, yaitu Muhammad Hatta. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta pernah menjabat sebagai bendahara dan anggota dari Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Kemudian yang kedua, salah satu ketua putra atau Pusat Tenaga Rakyat 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan KH Mas Mansur. Yang ketiga, anggota Panitia 9 Piagam Jakarta. Yang keempat, penandatanganan naskah proklamasi. Yang kelima, pemimpin KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang keenam, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau nama lainnya Dokuritsu Jumbi Kosakai. Yang ketujuh, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau nama lainnya Dokuritsu Jumbi Linkai. Dan yang kedelapan ialah sebagai Wakil Presiden. Tokoh berikutnya ialah Dr. Supomo. Lahir pada tanggal 22 Januari 1903 dan meninggal pada tanggal 12 September 1958. Beliau ini adalah seorang anggota aktif dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kemudian yang kedua, anggota aktif dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Linkai. Dan yang ketiga, usulkan Dasar Negara Supomo mengajukan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Kemudian yang keempat, beliau sebagai Ketua Panitia Kecil perancang Undang-Undang Dasar. Tokoh selanjutnya ialah Muhammad Yamin. Lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 dan meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Beliau ini sebagai pelopor Sumpah Pemuda
Kemudian yang kedua, pencipta imaji keindonesiaan. Yang ketiga, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Yang keempat, panitia 9. Yang kelima, sebagai pendiri Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Dan yang keenam juga sebagai anggota Volksraad. Tokoh selanjutnya ialah Sutan Syair. Lahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan meninggal pada tanggal 19 April 1966. Yang perlu kita ingat dari Sutan Syair ialah peristiwa Rengas Dengklok, kemudian yang kedua golongan muda, yang ketiga sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, yang keempat wakil Indonesia dalam perundingan Linggarjati. Tokoh selanjutnya ialah Raden Ahmad Subadjo. Lahir pada tanggal 23 Maret 1896 dan meninggal tanggal 15 Desember 1978. Yang perlu kita ketahui, Raden Ahmad Subadjo aktif di Jogjawa. Kemudian yang kedua sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Yang ketiga turut dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat termasuk golongan tua. Yang kelima bersama Bung Karno dan Bung Hatta menyusun konsep naskah proklamasi. Yang keenam, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Kosakai. Dan yang ketujuh, sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Lenkai. Tokoh selanjutnya ialah Agus Salim. Lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 dan meninggal 4 November 1954. Agus Salim sebagai anggota Volksraad pada tahun 1921 hingga 1924. Kemudian sebagai anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II 1946 dan Kabinet 3 pada tahun 1947. Yang keempat, pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir, pada tahun 1947. Yang kelima, Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin pada tahun 1947. Dan yang berikut, yang keenam, Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta pada tahun 1948 hingga 1949. Tokoh yang berikutnya ialah Amar Ramis. Lahir pada tanggal 20 Juni 1897 dan meninggal pada tanggal 31 Juli 1977. Yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, beliau sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Kosakai. Yang kedua, anggota Panitia 9. Yang ketiga, sebagai anggota Panitia 5 sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Dan yang kelima ialah orang pertama yang menandatangani uang Republik Indonesia. Tokoh berikutnya ialah Rajiman Weddiodiningrat. Lahir pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal pada tanggal 20 September 1952. Beliau ini salah satu pendiri organisasi Budi Utomo dan sempat menjadi ketuanya pada tahun 1914 hingga 1915. Kemudian yang kedua sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan nama lain Dokuritsu Jumbi Kosakai. Kemudian yang ketiga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, pemimpin sidang DPR pertama di saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari RIS. Tokoh berikutnya ialah Teuku Umar. Lahir pada tahun 1854 dan meninggal pada tahun 1899. Yang kita ingat dari Teuku Umar ialah Perang Aceh. Ketika Perang Aceh meletus pada 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri.
kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai Keucik Gampong atau kepala desa di daerah Daya Meulaboha. Next slide. Sebagai materi tambahan, saya ingin mengingatkan teman-teman, kadang di soal SKD ada singgung terkait dengan 3 serangkai. Untuk itu, di sini saya ingin teman-teman ketahui ada 2 kelompok 3 serangkai. Yang pertama, 3 serangkai pelopor nasionalisme Indonesia yang terdiri dari Edward Dowes Dekker. Yang kedua, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga ialah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Indische Partij, partai politik pertama di Hindia Belanda. Kemudian 3 serangkai yang kedua ialah 3 serangkai pelopor Indonesia yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang ketiga ialah Sultan Syahrir, yang merupakan 3 pemimpin kunci pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman harus ingat 3 serangkai pelopor nasionalisme yaitu Edward Dowes Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Sedangkan untuk 3 serangkai pelopor Indonesia ialah Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Sultan Syahrir. Berikutnya, mungkin dari penjelasan saya sebelumnya ada terkait dengan Panitia 9, di mana tugas Panitia 9 adalah menampung dan membahas berbagai aspirasi tentang dasar negara. Selain itu, merancang pembukaan undang-undang dasar yang memuat dasar negara. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang, diantaranya Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, kemudian untuk anggota-anggotanya, yang ketiga, KHA Wahid Hashim, yang keempat, Abdul Kahar Muzakir, yang kelima, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Sokrosuyoso, yang ketujuh, Mr. Ahmad Subarjo, yang kedelapan, H. Agus Salim, dan anggota yang kesembilan ialah Mr. Muhammad Yamin. Kemudian berikutnya, dengan adanya Panitia 9, maka ada juga Panitia 5 yang bertugas menafsirkan Pancasila. Mereka terdiri dari yang pertama Muhammad Hatta sebagai ketua, kemudian anggota-anggotanya yaitu Amaramis, Ahmad Subarjo, Sunario, dan yang terakhir ialah A.G. Pringgodikdo. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini yang terkait dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah yang sering keluar tiap saat ujian CPNS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Thank you for watching and see you on the next video.